Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali lagi dalam renungan malam pada malam hari ini. Dan saat ini memulai renungan kita, mari kita bersama berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu ya Allah, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang boleh menyertai perjalanan kehidupan kami hingga pada di hari ini dan di malam ini. Terima kasih Tuhan, dan pada malam hari ini kami akan membaca merenungkan kebenaran firman-Mu, berkati setiap kami agar kami dapat melakukan apa yang boleh kami baca dan renungkan bersama. Bersabdalah kepada kami Allah, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini diambil dari kitab Ezra, pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-26, yang menyatakan, "Pula aku menimbang untuk menyerahkan ke tangan mereka perak 650 talenta, perlengkapan perak seharga 100 talenta, emas 100 talenta, 20 piala emas seharga 1000 dirham, dan 2 buah perlengkapan daripada tembaga murni yang mengkilat dan indah seperti emas." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dan setiap langkah kehidupan beriman kita. Hosiana. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada malam hari ini kita bersama kembali juga merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Ezra. Dan kali ini Ezra diminta untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk persembahan yang akan diberikan kepada para imam, para orang-orang yang pemuka-pemuka agama saat itu. Dan kemudian persembahan-persembahan ini diminta Tuhan untuk dipersiapkan dengan baik. Dan hal ini mau mengatakan bahwa Ezra diberi tanggung jawab. Dia menerima tanggung jawab untuk kemudian melakukan sebuah kegiatan, yaitu mempersiapkan tadi emas, talenta gitu. Persembahan-persembahan yang akan dipersembahkan oleh para imam di rumah Tuhan. Dan hal ini menjadi sebuah tanggung jawab yang besar untuk Ezra begitu. Dan ketika Ezra diminta untuk bertanggung jawab secara penuh untuk persembahan-persembahan ini yang akan diberikan kepada para imam, maka berarti Ezra begitu sangat dipercaya. Ezra begitu sangat dipercaya untuk mengelola, untuk mempersiapkan persembahan-persembahan ini. Dan pada hari ini kita juga mau belajar tentang bagaimana ketika kita menerima tanggung jawab. Tanggung jawab untuk menjadi orang-orang yang dipercaya. Mungkin dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan, dalam aktivitas kita sehari-hari, kita begitu banyak tanggung jawab yang kita terima. Tapi pertanyaannya bagi setiap kita, sudahkah kita melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan? Ketika kita menerima tanggung jawab tersebut, ketika kita diberikan sebuah tanggung jawab A, begitu, sudahkah kita dengan setia, sudahkah kita dengan begitu berintegritas melakukan tanggung jawab tersebut? Sebagai seorang pelayan Tuhan misalnya, sudahkah kita benar-benar mau melayani Tuhan dengan penuh kesetiaan, dengan penuh integritas? Atau kita hanya melayani Tuhan adalah ketika saya punya waktu luang saja. Selebihnya ya karena saya sibuk bekerja atau saya sibuk melakukan berbagai aktivitas saya, ya melayani Tuhan adalah sebuah sisa waktu yang bisa saya berikan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, menerima tanggung jawab dan mengambil tanggung jawab sebagai seorang pelayan Tuhan bukan demikian, bukan menyisakan waktu yang bisa kita berikan. Mentor saya di tahun pertama mengatakan bahwa ketika kita melakukan pelayanan, maka berikan waktu kita.
Berikan waktu yang bisa kita berikan kepada Tuhan untuk melakukan pelayanan. Dan itulah memberikan pelayanan dan melakukan tanggung jawab dengan setia dan berintegritas. Bahwa ketika kita mau terlibat, kita mengatakan ya dengan segenap hatiku, menerima tanggung jawab sebagai seorang majelis misalnya, sebagai seorang pelayan, pengurus PLK. Ketika kita mengatakan ya dengan segenap hatiku pada saat peneguhan, maka tanggung jawab itu adalah kita memberikan waktu kita, bukan sisa waktu yang kita punya. Bukan berarti kita mengabaikan pekerjaan kita, tapi ketika kita mau melakukan pelayanan, kita sudah menyiapkan waktu kita. Ini untuk pelayanan saya, ini untuk pekerjaan saya, ini untuk keluarga saya. Kita sudah mengalokasikan waktu dengan baik. Begitu juga dengan pekerjaan kita. Bagaimana kita mengalokasikan waktu dengan baik? Ketika kita punya waktu untuk pekerjaan kita, maka kita punya waktu juga untuk keluarga kita. Kita punya waktu juga untuk kita sendiri, menjaga, beristirahat. Ini menjadi sebuah tanggung jawab yang harus kita miliki. Gitu. Ketika kita sudah diberikan tanggung jawab tersebut, maka kita perlu melakukan dengan sangat setia dan juga berintegritas. Dengan penuh tanggung jawab yang penuh. Nah, ibu bapak saudara sekalian, hal ini juga berlaku ketika kita memberikan persembahan, memberikan apa yang kita miliki sebagai syukur kita kepada Tuhan. Ketika kita memberikan persembahan, maka berikanlah yang terbaik, gitu. Bukan sisa dari uang belanja kita atau sisa dari penghasilan kita, tapi kita memang sudah mengalokasikannya dengan baik, bahwa ini untuk persembahan saya, ini untuk uang belanja saya, ini untuk kegiatan atau hal-hal tidak terduga atau lainnya. Mari kita dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kebaikan, memberikan yang terbaik, melaksanakan tugas yang diberikan kepada kita dengan penuh tanggung jawab. Seperti halnya yang Ezra lakukan ketika dia dipercayakan, diberikan tanggung jawab untuk mengelola, untuk mempersiapkan persembahan yang akan diberikan oleh para imam. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita untuk dapat memikul menerima tanggung jawab dengan setia. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita bersama berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini yang boleh mengajarkan setiap kami untuk menerima tanggung jawab dengan baik. Bahwa ketika kami dapatkan sebuah tanggung jawab untuk mengelola satu hal, kami mampu memberikan yang terbaik yang dapat kami lakukan. Dan itu semua kami lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami akan melanjutkan aktivitas kami, berkati setiap kami agar apa yang boleh kami lakukan ke depan itu semua dapat Tuhan berkati dan hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Ini doa, ini syukur yang kami panjatkan kepada-Mu. Di dalam Kristus Yesus telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.